Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai SD Aisyah Lovers, bagaimana kabarnya hari ini? Tetap semangat? Iya, tentu SD Aisyah Lover selalu semangat. Kali ini bersama saya Mr. Heri Kuswanto akan memandu jalannya podcast SD Aisyah Unggulan Gemolong. Mau tahu kira-kira apa yang akan kita kupas dalam podcast SD Aisyah Unggulan Gemolong ini? Jangan kemana-mana, tetap stay tune di SD Aisyah Unggulan Gemolong Podcast, menginspirasi dan edukasi. Beberapa waktu yang lalu, SD Aisyah Unggulan Gemolong dinobatkan sebagai salah satu sekolah rintisan ekonomi sirkular atau populer di kalangan kita sebagai sekolah sirkular atau circular school. Kita akan mengupas apa itu circular school dan apa itu ekonomi sirkular yang tengah dipopulerkan di SD Aisyah Unggulan Gemolong. Tentu kita akan menghadirkan salah satu narasumber yang sangat-sangat kita nantikan karena beliau sebagai Kepala SD Aisyah Unggulan Gemolong yang saat ini tengah hadir di tengah-tengah kita. Kita sapa dulu beliau Bapak Murdianto SPD MPD. Kita sapa dengan salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana Pak ini kabarnya? Alhamdulillah sehat, baik. Selalu semangat ya Pak ya? Semangat pagi terus. Iya, semangat terus. Ini beliau selalu berpikir bagaimana mengelola sekolah yang luar biasa ini. Boleh disapa dulu Pak, ini pemirsa podcast SD Aisyah Lover, bisa disapa dulu ya. Pak. Halo, assalamualaikum SD AUG Podcast. Bagaimana kabarnya? Semoga selalu sehat dan baik. Kondisi apapun kita harus tetap semangat. Iya, terima kasih Pak. Ini sudah hadir di tengah-tengah podcast SD Aisyah Unggulan Gemolong. Meskipun di tengah sibuknya yang luar biasa, ini saya melihat beliau Bapak Kepala Sekolah selalu kesana kemari. Bahkan ini ada planning ke luar negeri untuk bagaimana menjalankan program yang ada di SD Aisyah Unggulan Gemolong ini. Tapi untuk kesempatan kali ini, khusus untuk SD Aisyah Lover, kita akan mengupas yaitu tentang Circular School yang baru saja dianugerahkan kepada SD Aisyah Unggulan Gemolong. Ya, kita simak bagaimana penuturan beliau sebagai kepala sekolah di SD Aisyah Unggulan Gemolong tentang apa itu dan bagaimana itu Circular School bisa diterapkan di SD Aisyah Unggulan Gemolong. Boleh Bapak jelaskan dulu Pak, apa itu Circular School, bagaimana gambarannya itu tentang ekonomi sirkular dan Circular School. Mungkin SD Aisyah Lover perlu tahu dan tentu saya pribadi juga masih belum begitu populer Bapak dengan istilah Circular School. Silakan Bapak untuk bisa dijelaskan kepada SD Aisyah Lover. Oh ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Eri dan SD AUG Lover, SD AUG Podcast. Terkait dengan Circular School memang belum begitu familiar, termasuk kita SD Aisyah Unggulan Gemolong adalah salah satu sekolah rintisan pertama yang diselenggarakan dari berbagai lembaga. Dan tidak kaleng-kaleng Pak Eri yang memberikan rintisan atau penghargaan ini adalah dari UGM, dalam hal ini PSPD dan PIAT UGM bekerjasama dengan JBI, kemudian dengan WTC program dan beberapa sekolah besar yang ada di Indonesia. Sehingga sebagai rintisan pertama ini juga kita mendapatkan pendampingan intensif, tidak hanya sekali saja tapi juga mendapatkan langsung pendampingan dari PSPD terutama dan JBI, dari UGM dan masyarakat pecinta lingkungan. JBI kemudian mengadakan bekerjasama dengan PSPD dan PIAT UGM yaitu Indonesia Green Principal Award pada Januari 2020 dengan ingin memberikan alternatif
kepada kita masyarakat, apalagi kita di sekolahan sebagai agent of change, sebagai peradaban, pencipta peradaban, harus bisa menjadi pemimpin alam ini dengan baik, yaitu khalifah di bumi ini dengan rahmatan alam, yaitu memberikan alternatif sebagai proses industri dan penggunaan sumber daya alam secara bertanggung jawab. Kalau pada umumnya saat ini yang terjadi adalah kita mengambil sumber daya alam seluas-luasnya, sebanyak-banyaknya, kemudian membuat sesuatu untuk memenuhi kebutuhan yang akhirnya berakhir di sampah. Tapi untuk circular school, circular economy, ini minimal 3 karakter utama, yaitu reduce, kemudian recycle, dan kita bisa mengolah kembali. 3R yang saat ini berkembang, bahkan secara detail sekarang sudah 5R, ada juga 9R. Bagaimana kita bisa meminimalisir yang pertama, bagaimana penggunaan sumber daya alam sehingga akhirnya tidak berakhir di sampah. Yang kedua juga kita bagaimana bisa memaksimalkan penggunaan, tidak kemudian gonta-ganti, kemudian sering mengkonsumsi produksi-produksi yang akhirnya juga berakhir sampah. Kalaupun kita sudah terpaksa memakai misalkan kertas, ya bagaimana kita bisa kemudian memperbaiki, menggunakan kembali. Kalau kertas ya bagaimana, kalau di sekolah kita juga sudah bagaimana memanfaatkan kertas ini setelah terpakai bisa tetap dimanfaatkan, salah satunya sebagai LPG intern. Ini kita masih memakai barang-barang tersebut, atau kita buat ke kerajinan yang ada di SD Aisyah Unggul Kemolong. Ataupun kalau ada barang-barang yang kita tidak serta-merta rusak beli lagi, tapi bagaimana kita bisa memperbaiki atau repairing. Itu mungkin gambaran umum sebagai jawaban, karena kita punya tanggung jawab di dunia pendidikan. Ini karakter, kalau kita bayangkan SD Aisyah Unggulan Kemolong ada 980 siswa. Wah, kalau orang tuanya 2, yaitu berarti kalau kita gampangkan, kita kalikan 3 dengan guru karyawan berarti 3.000 orang, dan orang tua ini bekerja di masing-masing, apalagi pengambil kebijakan nanti juga akan menularkan ke yang lain. Ketika kita bicara apa bisa kita jauh dari plastik, penggunaan plastik, tapi harus kita mulai dari sekarang, apalagi di dunia pendidikan ini. Intinya 3R itu reduce, kemudian recycle, dan repairing. Itu. Intinya 3R ya Pak ya. 3R. Intinya 3R. Ya, ini artinya bisa saya simpulkan bahwa circular school atau economic circular ini memang sebetulnya sudah biasa kita laksanakan, sudah biasa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Cuma kita mungkin masih asing dengan istilah itu, yang intinya bahwa bagaimana setiap yang ada dalam kegiatan kehidupan kita, khususnya di SD Aisyah Unggulan Kemolong ini, tidak berakhir dengan nyampah, atau kalau boleh saya katakan itu bagaimana meminimalisir dengan adanya penggunaan barang-barang yang pada akhirnya hanya berakhir pada sampah, seperti itu ya Pak ya. Kalaupun sudah menjadi sampah, bagaimana kita bisa memanfaatkan? Bagaimana kita bisa memanfaatkan? Oke lah, kita bisa menjadi sampah lah, apa yang kita gunakan, apa yang kita konsumsi, apa yang kita pakai, atau apa yang kita manfaatkan itu bisa menjadi sampah. Oke, tidak masalah, tapi pada nanti akhirnya bagaimana sampah itu bisa ibaratnya kita daur ulang atau kita manfaatkan lagi menjadi sesuatu yang lebih bernilai ekonomi, seperti itu ya Pak. Betul. Ekonomik sirkular seperti itu. Betul. Itu ya. Ini luar biasa, terobosan baru, dan ini tentunya juga menjadi sesuatu yang banggakan, khususnya di SD Aisyah Unggulan Kemolong, bagaimana nanti circular school ini bisa terlaksana dengan baik, dan justru program-program ke depan itu juga mendukung adanya kegiatan ataupun sekolah rintisan circular school seperti ini. Selanjutnya Bapak, ini kalau tadi sudah disampaikan dinobatkan sebagai sekolah rintisan, saya kira ini juga tidak serta-merta dipilih secara acak. Kenapa SD Aisyah ini bisa menjadi sekolah rintisan circular school?
tentu ada latar belakang atau alasan-alasan yang menjadikan kenapa SD kita tercinta ini bisa dipilih menjadi salah satu sekolah rintisan untuk circular school. Mungkin Bapak bisa menjelaskan backgroundnya seperti apa. Saya kira tidak mungkin ya Pak kita dipilih secara acak, wah ini sekolah SD Aisyah karena muridnya banyak terus kita jadikan. Saya kira ini juga ada faktor-faktor lain lah yang melatar belakangi sehingga sekolah yang Bapak pimpin ini bisa menjadi sekolah rintisan seperti itu. Bisa dijelaskan Bapak? Kita terpilih kembali saya sampaikan di awal tadi, bahkan di kegiatan IGPA Indonesia Green Principal Award tahun 2022 di bulan Januari kemarin, kita mendapatkan 2 penghargaan sekaligus. Ya, masalah. Sebagai dua ya Pak ya. Dua. Yang pertama, sekaligus ya Pak. Ya, sekolah yang menginisiasi pelaksanaan circular school yang saya sampaikan tadi belum ada di Gemolong, bahkan di Kabupaten Sragen ataupun di Indonesia hanya masih belum terorganisir dan sebagainya. Kemudian yang kedua, award yang kedua adalah sebagai rating atau bagaimana sekolah ini sudah mampu memplanning biar tidak menghasilkan sampah. Dan nanti mungkin lebih jelas kita akan detail bagaimana kita melakukan digitalisasi, bagaimana anak tidak boleh jajan dengan menggunakan uang di sekolahan, kemudian macam-macam. Nanti kita akan jelaskan lebih lanjut. Yang jelas 2 award ini sebagai gambaran bahwa sekolah kita sudah mampu menginisiasi pelaksanaan circular school itu sendiri, walaupun sebelumnya kita belum tahu juga, oh ternyata inilah namanya circular school. Yang kedua, kita ternyata sudah melaksanakan program planning memanfaatkan sumber daya alam itu dengan baik, minimal kita tidak atau berpikir ulang ketika harus menggunakan sesuatu yang berakhir di sampah. Itu yang kita lakukan, Pak. Mungkin beberapa yang menjadi penilaian adalah itu, terutama juga dari keresahan bersama kita dengan jejaring di sekolah Muhammadiyah di Jawa Tengah, kemudian bertemu istilahnya ketemu tutupnya itu Pak. Ya, kita bertemu dengan penggiat-penggiat lingkungan di PIAT, Pusat Inovasi Agroteknologi UGM dan Pusat PSPD di UGM dan juga JBI, sehingga kita ketemu dan alhamdulillah kita mendapatkan apresiasi yang tadi kami sampaikan. Ya, luar biasa sekali ya. Ini berarti SD Aisyah Unggulan Gemolong ini memang sebelum diberikan anugerah ini saya kira juga sudah melaksanakan apa yang sebetulnya ada dalam program Circular School. Ketika ada penghargaan semacam ini ataupun ada kesempatan seperti ini, sehingga sekolah SD Aisyah Unggulan Gemolong dalam hal ini mendapatkan semacam penghargaan sekaligus tadi disampaikan oleh dia Bapak Kepala Sekolah, yaitu 2 penghargaan, sehingga ini nanti akan menjadi penyemangat lagi untuk bagaimana lebih mengembangkan circular school yang ada di SD Aisyah Unggulan Gemolong tercinta ini. Baiklah Sobat Podcast SD Aisyah Unggulan Gemolong, jangan kemana-mana dulu, ini kita akan tetap menggali bagaimana circular school ini yang akan dilaksanakan di SD Aisyah Unggulan Gemolong. Sekali lagi, tetap stay tune di SD Aisyah Unggulan Gemolong Podcast, edukasi dan menginspirasi. SD Aisyah Lover kembali lagi bersama SD Aisyah Unggulan Gemolong Podcast. Kali ini kita akan melanjutkan bincang-bincang kita, kupasan kita tentang circular school. Baiklah Pak, ini selanjutnya akan kita tanyakan, akan kita cari tahu sejauh ini program-program circular school ini yang sudah dilaksanakan di SD Aisyah Unggulan Gemolong ini seperti apa Bapak? Bisa diceritakan dengan sejelas-jelasnya Bapak ini? Yang ada di SD Aisyah Unggulan Gemolong seperti apa nggih?
3 karakter utama dalam program Circular School. Saya sampaikan 3 utama karena yang terjadi saat ini sudah lebih, tidak hanya 3 tapi ada yang 5R, ada 9R, tapi utamanya ada 3, yaitu reduce, kita mengurangi. Oh iya. Mengurangi, kemudian juga reuse, menggunakan kembali, dan recycle. Recycle berarti kita bagaimana ya tidak mudah membeli baru. Yang sudah kita lakukan, yang pertama ternyata yang kemarin mendapat apresiasi dari UGM, yaitu dalam hal ini PSPD dan PIAT UGM dan juga JBI adalah kita sudah melaksanakan digitalisasi dalam hal pembiayaan, dalam hal yang ada keuangan, kemudian digitalisasi informasi dan sebagainya, yang ini ada kaitannya dengan kita penggunaan yang pertama kertas. Misalkan kita sudah digitalisasi keuangan, jadi orang tua saat ini bisa membayar dimanapun hanya melalui smartphone-nya, hanya di Android-nya kita bisa sudah mengetahui segala sesuatunya. Jadi kita tidak perlu memberikan pemberitahuan. Kalau kita bayangkan pemberitahuan di SD Isya sekali dengan 980 kertas itu sudah hampir 2 rem dan sebagainya. Dan notifikasi pun sudah melalui WA. Jadi secara sistem di keuangan di SD Isya berapa toh? Tabungannya berapa? Pernah bayar kapan dan sebagainya, semuanya bisa langsung dilihat di aplikasi keuangan yang kita kembangkan. Kemudian yang kedua, kita juga sudah digitalisasi pembayaran. Jadi anak saat ini tidak boleh membawa uang. Secara teknis ini sudah mengurangi konsumtif anak. Kalau anak membawa, padahal anak-anak kita kan dari semua kecamatan yang ada di Gemolong dan sekitarnya. Artinya dari berangkat sampai pulang berarti anak ini tidak bisa jajan karena tidak boleh membawa uang saku, dan pembayaran di sekolah itu hanya menggunakan e-money, SD Aisyah Gemolong. Secara fisik sebagai kartu pelajar, tapi secara fungsi bisa dipakai untuk membeli di toko SD Aisyah. Anak itu menggunakan e-money ini, sehingga ketika tidak boleh jajan sembarangan, maka penggunaan plastik yang biasanya untuk membungkus snack, jajanan dan sebagainya ini kemudian tidak terjadi di SD Isya Gemolong. Sehingga snack pun kita juga mulai melakukan, kalau bisa pembungkusan juga tidak menggunakan plastik dan sebagainya. Itu kemudian yang lain kita mulai sudah mengalihkan pemberitahuan ke online yang sifatnya misalkan bukan jadwal dan sebagainya. Pemberitahuan itu kita sudah mulai ke online, dan juga kegiatan-kegiatan yang lain kita sudah menggunakan sistem circular school. Bahkan penggunaan meja kursi kita sudah meminimalisir, memanfaatkan kayu dan sebagainya agar bisa bertahan lama, dan kita mengurangi penggunaan eksploitasi dari sumber daya alam. Jadi itu yang sudah kita lakukan dan akan terus kita kembangkan. Termasuk salah satunya contoh juga kita mulai mengembangkan tanah-tanah kosong yang ada di SD Aisyah ini untuk kita tanami. Jadi reduce, kita menggunakan apa yang ada di SD Aisyah bisa bernilai manfaatan, menunjang kelangsungan lingkungan di sekitar kita. Dulu kita pernah menanam di tanah yang kosong yang belum kita bangun, itu pernah kita tanami cabai juga, kemudian juga jahe kita juga pernah, sambil melatih anak juga mencintai lingkungan secara langsung, bagaimana memanfaatkan, berinteraksi langsung dengan alam, biar ya tumbuh rasa cinta lingkungan dan sebagainya. Itu Pak yang sudah beberapa poin. Masya Allah, luar biasa sekali ya. Ternyata beliau ini di SD Aisyah Gemolong ini ternyata sudah melaksanakan program-program circular school, mulai dari hal-hal yang sederhana tadi, mulai memanfaatkan
lingkungan yang kosong kemudian ditanami, bahkan sampai yang kekinian ataupun yang teknologi dari era digitalisasi seperti itu ya Pak, ternyata itu juga mendukung ataupun salah satu program-program yang sudah dilaksanakan dalam rangka Circular School seperti itu. Itu tadi program yang sudah berjalan Bapak. Betul. Ini kalau yang sudah berjalan tentu nanti akan dipertahankan dan terus akan dikembangkan. Sekarang karena ini ada momen, karena ini semua anak juga sangat semangat, orang tua juga semangat dalam rangka mendukung program ini. Kira-kira program ke depan, program lain yang akan dilaksanakan selain program yang sudah berjalan tadi, program apa Pak yang menjadi pilot project lah intinya untuk Circular School yang akan diterapkan di sekolah kita tercinta ini Pak? Pak Eri, alhamdulillah sekali lagi tadi saya sampaikan setelah kita mendapatkan pelatihan award itu kemudian kita tidak dilepas dari JBI dan PIAT dan PSPD UGM, tapi ada pendampingan sehingga kemarin juga ada visitasi juga di SD Asia Bulan Gemolong oleh tim dari UGM tersebut, kemudian memberi masukan-masukan, oh ini Pak yang bisa dikembangkan dan sebagainya. Dan alhamdulillah dari diskusi pendampingan itu ada beberapa hal. Tentunya ini butuh dukungan dari semuanya, dari orang tua terutama, karena harus merubah mindset, merubah perilaku, merubah pola pikir dan sebagainya. Karena kalau kita sebelum kami jelaskan bahwa menurut The Economic Intelligence Unit tahun 2016 saja Indonesia ini sudah dinobatkan menjadi produsen atau penghasil sampah terbanyak di dunia, nomor 2 ya Pak ya. Penggunaan plastik terbanyak nomor 2 juga. Itu tahun 2016. Padahal jumlah populasi kita juga semakin banyak. Dan yang perlu yang membuat keresahan juga, 69%-nya berakhir di sampah dan tidak ada tindak lanjut, tidak ada pengolahan, sehingga 69% itu ditimbun. Itu dari data-data yang ada di yang sudah dilakukan oleh para peneliti. Sehingga penghasil sampah terbanyak dan sebagainya ini kan menjadi kekhawatiran tersendiri. Sehingga kemarin ada beberapa masukan dari pendampingan kita dengan UGM yang akan kita laksanakan. Pertama, walaupun kita sudah melakukan, nanti ada pengembangan. Kalau kemarin pengolahan sampah, pemilahan sampah, kita ada program PHBS sebelum kita kenal Circular School ini, kita juga sudah lakukan, tapi kita ingin mengoptimalkan kembali. Kalau kemarin di SD kita hanya tertulis pemilahan sampah itu kita bagi sampah organik dan itu hanya tulisan. Oh, ini berarti SD padahal visualisasi itu penting sehingga tahu hanya dengan gambar, tempat sampah ini hanya untuk plastik, yang ini untuk organik. Itu bisa langsung lihat tanpa harus membaca. Itu nanti kita kembangkan dan termasuk pengolahannya. Kemarin kita sudah mencari mitra juga untuk mengolah dari berbagai sampah yang ada di SD Isyah Unggulan Gemolong, termasuk bisa dibayangkan sampah makan siang saja misalkan, kalau ada sisa kemudian dan sebagainya nanti akan kita olah menjadi kompos dan sebagainya. Kemudian kita juga akan memaksimalkan sedekah sampah. Jadi anak-anak nanti kita secara rutin, entah nanti kita jadwalkan seminggu sekali, 2 minggu sekali, nanti ada bank sampah. Kita akan bekerjasama dengan beberapa pihak-pihak untuk bagaimana anak ini sampah-sampah di rumah yang plastik, botol terutama, bisa kita sedekahkan untuk kita daur ulang, bahkan bisa bernilai ekonomi. Kemudian yang selanjutnya kita juga kemarin kita sudah membuat pemberitahuan, sosialisasi kepada wali murid, mengganti anak-anak yang biasa ke sekolah membawa air minum dengan botol sekali pakai, nanti kita alihkan ke alat atau tempat minum yang bisa digunakan berkali-kali. Kemudian kita juga nanti akan ada agenda, termasuk kita menjadi program sekolah penggerak angkatan pertama. Ini sudah kita include-kan ke program di proyek yang menjadi 20% pembelajaran saat ini harus berbasis proyek di sekolah penggerak angkatan pertama ini. Kita mengarahnya ke sana. Bagaimana anak
bisa, karena proyek yang akan kita munculkan adalah tentang entrepreneurship, kewirausahaan. Anak-anak ini bisa, kan ada masa jenuhnya ketika anak itu punya mainan, punya barang-barang tertentu, itu bisa nanti di market day kan, artinya kalau di program kita nanti bisa dijual belikan. Kita nanti akan berikan fasilitasi program, bahkan tidak hanya di sekolah kita, nanti rencana kita pernah melaksanakan di luar Gemolong, Sragen Pak, bahkan di mall, di Park Mall, di UMS, di FGM, itu nanti kita akan buat pameran di sana. Nah, barang-barangnya itu adalah barang-barang yang sudah tidak dipakai di rumah, misalkan bahan mainan, itu nanti dikemas sedemikian rupa, walaupun itu barang yang sudah digunakan tapi tetap bernilai ekonomis dan tidak berakhir di sampah, tapi bisa dimanfaatkan teman-teman yang lain untuk dimanfaatkan. Itu kemudian ada beberapa hal yang lain dan kita sedang godok dengan tim dari PSPD dan CBI UGM untuk memaksimalkan program sirkulasi di SDIC Umbulan Gemolong. Saya beberapa hal itu Pak, beberapa poin kita. Luar biasa sekali ternyata, selain program yang sudah berjalan ini, menurut penuturan dari beliau tadi akan ada program-program baru terkait dengan program Circular School ini atau Economic Circular ini, dan tentunya ini untuk SD Aisyah Lover ini patut kita tunggu nanti program-program baru yang akan ada di SD Aisyah Umbulan Gemolong. Salah satu yang kami petik tadi Pak, ini sangat penting dan perlu kita tegaskan, saya tegaskan sekali lagi untuk SD Aisyah Lover, yaitu bagaimana mengubah mindset kita, bagaimana mengubah pola pikir kita terkait nanti penggunaan sampah dan sebagainya, sehingga nanti kita bisa menjadi tadi seperti kita ketahui Indonesia sekarang berada pada titik yang memprihatinkan, di mana tahun 2016 sebagai salah satu negara penghasil sampah terbesar nomor 2 dunia. Ini kita patut tunggu nanti program-program di SD Aisyah Umbulan Gemolong ini yang tentunya nanti akan mendukung bagaimana cara menyehatkan alam ini dengan mengurangi penghasilan sampah atau penyumbang sampah yang saya kira nanti membuat bumi kita terutama Indonesia ini menjadi kurang sehat seperti itu. Itu terkait program yang sudah dilaksanakan dan akan dilaksanakan di SD Aisyah Umbulan Gemolong terkait dengan program Circular School. Sedikit Pak, ini sebelum nanti kita melanjutkan ke yang lainnya, kalau program-program yang sudah berjalan atau akan dilaksanakan, kira-kira ada nggak Pak ini tantangan atau hambatan yang selama ini atau mungkin nanti diprediksi akan menjadi tantangan hambatan untuk kita tentunya SD Aisyah Umbulan Gemolong ini dalam menerapkan program ini? Bisa dijelaskan sedikit saja Pak? Tantangannya ya di mindset itu Pak. Mindset itu. Dan skeptis kebanyakan manusia, kayak pesimis itu. Apa bisa kita tidak menggunakan plastik? Dan kemudian kadang manusia kan inginnya gampangnya saja Pak. Oh yaudah, saya pengen botol atau apapun lah. Kadang yang sekali pakai gitu. Padahal tidak berpikir ini nanti menjadi sampah. Bahkan secara ilmiah kemarin dari tim UGM juga menyampaikan, sebenarnya kita saat ini itu sudah menggunakan hak anak cucu kita yang akan datang Pak. Padahal seharusnya kan kita mewariskan alam yang baik, tapi kita sudah memanfaatkan, bahkan kita sudah mengambil hak anak cucu kita. Kita sudah gunakan sumber daya alam yang harusnya bisa dimanfaatkan oleh anak-anak cucu kita. Tapi itu kembali ke mindset, manusia banyaknya ingin gampangnya saja, sehingga mindset ini kepada anak-anak perlu kita tanamkan sejak dini tadi. Mereka ketika sudah besar, kita harus optimis. Ya kita mulai, kalau nggak dari kita, dari siapa lagi? Apalagi kita di dunia pendidikan harus optimis dan harus memulai. Itu yang tantangan yang terberat. Luar biasa ini penuturan dari beliau, tantangan tetap ada, tapi kita tetap optimis bagaimana tantangan itu nanti bisa menjadi kekuatan untuk kita untuk bisa menjalankan bagaimana Circular School ini bisa berjalan di SD Aisyah Umbulan Gemolong. Baiklah SD Aisyah Lovers, jangan kemana-mana dulu, tetap stay tune di SD Aisyah Umbulan Gemolong Podcast, menginspirasi dan edukasi.
Kembali lagi bersama Mr. Heri Kuswanto dalam SD Aisyah Unggulan Gemolong Podcast. Untuk itu selanjutnya Pak, ini di penghujung acara, karena kita tadi sudah banyak membahas tentang circular school, bagaimana nanti program-program yang akan dilaksanakan. Ini di penghujung acara Pak, ini sebagai mungkin pesan-pesan ataupun kalimat-kalimat penguat untuk SD Aisyah Lovers ini bisa diberikan Pak, ataupun disampaikan kalimat-kalimat sederhana untuk memperkuat bagaimana nanti circular school ini bisa tertanam di semua SD Aisyah Lover lah, anak-anak, kemudian orang tua dan juga Bapak Ibu guru, karyawan, keluarga besar SD Aisyah. Bapak bisa diberikan kalimat penguat Pak. Silakan Pak. Ini Pak. Ya, dalam kesempatan kali ini sekaligus kami memohon dukungan kerjasama pada anak-anak kami tercinta yang ada di SD Aisyah Unggulan Gemolong, Bapak Ibu, orang tua, wali murid, serta masyarakat pada umumnya, bahwa SD Aisyah Unggulan Gemolong akan lebih intens karena ada pendampingan dari JBI, Janitra Bumi Indonesia, kemudian Pusat Inovasi Agroteknologi UGM, kemudian Pusat PSPD dari UGM juga, dan juga jaringan, kita ada jaringan juga dengan baik dari pecinta lingkungan, kemudian dari berbagai pihak, yaitu program terkait dengan circular school dengan 3R. Sekali lagi, 3 prinsip circular school yang akan kita laksanakan dengan 3R, yaitu reduce, kemudian recycle, kemudian adalah dengan reuse. Ya, hampir lupa tadi Pak. Sekali lagi, reduce, reuse dan recycle. Dan alhamdulillah kita juga akan kerjasama dengan dunia industri Pak. Kemarin kita dengan tim UGM tadi juga ke industri, sedang kita siapkan alat-alat yang bisa memotivasi anak-anak. Misalkan botol dimasukkan, nanti ada semacam kupon atau bahkan uang dan sebagainya, sehingga anak-anak merasa termotivasi juga. Oh, ketika saya nanti ikut dalam program circular school ini, ternyata juga ada manfaat secara langsung. Boleh gitu Pak? Ya, circular school 3R, reduce, reuse, dan recycle. Wah, ini luar biasa ya. Kita sekali lagi, saya ulangi lagi, untuk circular school ada 3 prinsip 3R, yaitu reduce, reuse, and recycle. Ya, kurangi, kemudian pakai ulang, kemudian jangan lupa yang terakhir adalah daur ulang. Baiklah Pak Nur, terima kasih, ini pemaparan yang luar biasa dari awal sampai akhir ini untuk menemani SD Aisyah Lover dalam podcast kita tercinta ini. Di penghujung acara Pak, ini kami mohon pamit undur diri, terutama untuk semua SD Aisyah Lovers yang ada dimanapun SD Aisyah Lover berada. Saatnya kami Mr. Heri Kuswanto dan beliau Bapak Murtianto SPD MPD selaku Kepala SD Aisyah Unggulan Gemolong mohon pamit undur diri. Sampai bertemu pada podcast menarik di SD Aisyah Unggulan Gemolong dengan tagline kita, yaitu menginspirasi dan edukasi. Terima kasih, sampai bertemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wastabiqul khairat. Terima kasih Pak. Sama-sama.